Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Apa kabar kalian hari ini, sobat entok semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran usahanya ya. Dan untuk pertemuan kali ini, saya ingin mencoba membahas sedikit terkait kendala klasik nih guys untuk peternak, yaitu kendala penjualan atau pemasaran gitu ya. Jadi banyak sekali di kalangan peternak itu mengeluh usaha ternak entoknya sudah berjalan, tapi untuk proses pemasarannya atau penjualannya dia kesulitan untuk meraba atau memetakan pasar yang ideal. Semisal sudah memfokuskan untuk pembibitan, sudah memproduksi DOE, tapi begitu entok-entok itu bertelur dan menetas, bingung mau menjualnya kemana. Kemudian ada juga yang menyasar segmen pedaging gitu ya, sudah mencoba membeli dan memepetkan waktu ke hari-hari besar, misalnya memelihara cukup hanya 2 bulan 3 bulan, tapi pada waktu untuk menjualnya susah juga, nggak ada yang beli atau harganya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini kemudian ada muncul anggapan bahwa usaha ternak entok itu hanya manis di video atau di YouTube gitu ya. Bisa ada yang mengatakan juga ternak entok itu dunia tipu-tipu, sampai sesarkas itu ya menyebutnya. Jadi sebetulnya kuncinya adalah setiap wilayah atau setiap daerah itu memiliki pangsa pasar tersendiri kalau menurut saya. Jangkauan lokal untuk pemasaran itu perlu disurvei. Jadi jual beli entok itu di daerah satu dengan daerah lainnya itu tentu saja berbeda. Tentu saja juga dengan jenisnya. Jadi saya sempat memetakan bahwa untuk entok jenis jumbo misalnya, itu kan lebih identik di Jawa Timur ya. Kalau untuk Rambon, Indramayu, Cirebon itu lebih identik di daerah Jawa Barat. Dragon juga sama. Nah, ketika sudah meraba pasar lokal, maka ada waktunya kemudian memasarkan produk ini ke atau luar daerah. Pemahaman saya, beberapa permintaan yang datang ke farm kami untuk permintaan jumbo itu lebih banyak untuk wilayah Jawa Barat, kemudian Kalimantan, Sumatera gitu ya, Sulawesi gitu, karena memang di sana untuk varian jumbo mungkin masih sedikit ya, jadi peluangnya menjadi lebih lebar. Memang hukum pasar seperti itu. Khususnya di dunia ternak, ada jenis yang belum banyak dikembangkan, maka di situ akan menjadi peluang tersendiri gitu ya. Jadi bisa dikatakan booming itu terjadi di daerah-daerah. Kalau di Jawa Timur mungkin di Blitar gitu ya, pusatnya untuk jumbo gitu. Di sana ada yang memelihara Rambon dan mungkin di situ akan menjadi peternak yang berbeda, dan itu akan menjadi peluang sendiri mungkin ketika ada yang berminat. Makanya banyak yang mendatangkan entok Rambon di daerah Jawa Timur. Begitu juga sebaliknya. Secara gampangnya gitu ya mengilustrasikan. Jadi sebetulnya untuk pangsa pasar atau peluang pasar untuk entok itu kita yang membuat. Pendahulu peternak-peternak yang sudah senior juga membuat kontes, itu juga salah satu untuk mengangkat nilai jual atau pasar dari entok itu sendiri. Satu lagi, untuk materi memang menjadi salah satu kunci ya. Kita akan menjual produk itu tentu saja akan menjaga kualitas. Maka dari itu materi kandang memang harus dijaga sedemikian rupa sehingga kendala atau masalah klasik itu tidak terjadi. Bahkan beberapa kasus untuk beberapa produk tidak hanya entok ya, itu kemudian karena pemasarannya jadi, maka stoknya menjadi kurang gitu ya, keteteran itu ya untuk memenuhi pesanan. Kalau sudah sampai ke titik ini, maka yang dibutuhkan adalah harus memikirkan bagaimana untuk mengembangkan kandang misalnya, atau menambah populasi entoknya, atau kemudian membuat mitra, membuat kandang-kandang dengan plan yang sama, kemudian jenis yang sama, jadi permintaan tetap bisa terlayani begitu ya, dan tidak mengesampingkan kualitas itu, dan kemudian itu akan menjadi penghasilan yang bisa dijagakan. Sebetulnya tidak ada pesimisme di ternak entok ini, kalau sebetulnya tidak hanya di entok, di semua usaha ya, peternakan apapun itu juga sebetulnya penuh dengan optimisme ketika dijalani dengan tekun. Dan di kandang saya sendiri juga ini dalam masih proses
untuk mencapai itu, belajar bersama, makanya sangat memungkinkan ketika kita berhitung dengan modal, kemudian target pasar, sehingga kita harus memulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi seperti Tomsway Farm ini memang saya desain sebagai kandang pembelajaran bahasa kami. Jadi di sini saya mengembangkan entok Rambon awalnya, kemudian entok Jumbo. Karena ada 2 varian ini saya belum ke Superan, makanya yang satu saya titipkan dulu, yang Rambon. Kemudian setelah Jumbo sudah lumayan paham perilakunya, kita kemudian datangkan lagi yang Rambon gitu. 2 jenis varian ini kemudian dikembangkan gitu ya. Itu juga akan berpotensi biasanya untuk menyasar pedagang, mungkin ke depan juga bisa disilangkan menjadi Superan seperti yang sudah dilakukan di farm-farm lainnya. Maka dari itu tetap ada sebetulnya peluang di dunia entok ini untuk teman-teman semua. Makanya untuk peternak pemula tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada yang mengatakan pesimisme memelihara itu gampang, tapi menjualnya susah. Makanya itu harus dikreasi atau dicarikan solusinya. Dan salah satu solusinya yaitu harus aktif sekarang kan media sosial cukup banyak seperti Facebook, TikTok dan lain-lainnya. Mungkin itu juga menjadi lahan atau etalase produk kita untuk kita tawarkan ke publik gitu ya. Dan tentu saja persaingan sehat di situ. Tidak ada kemudian saling menjatuhkan, yang jelas dengan populasi, dengan kualitas di kandang masing-masing. Jadi contohnya saya menyebut entok grade A di kandang saya itu belum tentu menjadi grade A di kandang ternak lainnya. Bisa masuk ke grade B dan grade C, dan itu juga sah-sah saja. Di dunia entok tentu saja ada bisa dilihat. Contohnya kalau Jumbo memang lahirnya panjang, kemudian posturnya bagus, bobotnya bisa tembus sampai 6 kilo lebih. Tentu saja itu akan menjadi bukti dari semua apa yang disebut grid-grid itu tadi. Dan grid itu dibuat oleh peternak itu di kandang masing-masing. Mungkin sampai di sini pembahasan kali ini. Kita bisa sambung di pembahasan berikutnya. Mungkin ada saran, masukan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga terus dukung channel ini supaya terus berkembang dan bisa menjadi media untuk belajar bersama dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tomsway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.